Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syahandra Fakhrullah Jenisar. Saya kelas 10 agama, asal sekolah saya di Man 7 Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mazhab fikih dan usul fikih. Beberapa waktu yang lalu saya telah menjelaskan tentang pengertian dan sejarah ilmu fikih dan usul fikih. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi tersebut, yaitu mazhab yang ada di dalam ilmu fikih dan usul fikih. Apa sih mazhab itu? Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian mazhab, menurut bahasa, kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, atau sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Adapun menurut istilahnya, mazhab merupakan sejumlah fatwa dan pendapat seorang alim besar atau alim ulama terdahulu di dalam urusan agama, baik ibadah, muamalah, ataupun yang lainnya. Kenapa sih ulama terdahulu itu membuat mazhab-mazhab? Kenapa sih ulama terdahulu itu menerbitkan mazhab-mazhab? Mazhab-mazhab itu dibuat oleh ulama-ulama terdahulu dikarenakan yang pertama, adanya perbedaan dalam memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat absolut. Selanjutnya, alasannya dikarenakan perbedaan pendapat mengenai maksud ayat yang zani. Zani itu adalah ayat yang pengertiannya masih dapat ditafsirkan. Mazhab itu ada 4 mazhab yang terkenal. Di antaranya ada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang keempat mazhab tersebut. Saya pertama kali akan menjelaskan tentang mazhab Hanafi. Pengertian mazhab Hanafi ialah nama dari kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah. Pendiri dari mazhab Hanafi ialah Nu'man bin Sabit bin Zuta atau Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu memiliki 3 nama atau memiliki 3 panggilan nama. Sumber pengambilan hukum dari mazhab Hanafi yaitu Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma' dan Urf. Selanjutnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pengertiannya adalah kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Syafi'i. Pendirinya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasa disebut dengan Imam Syafi'i. Sumber pengambilan hukum dari mazhab Syafi'i ialah sunnah mutawatir, ijma', khabar ahad, qiyas, dan istihsab. Selanjutnya adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki ialah kumpulan pendapat Imam Maliki dan para pengikutnya. Pendiri mazhab ini ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir atau biasa disebut dengan Imam Maliki. Sumber pengambilan hukum dari mazhab Maliki ialah dalil as-sunnah, amalu ahlu al-madinah, qiyas, ijma', mafhum as-sunnah, dan tanbih as-sunnah. Lalu yang terakhir ialah mazhab Hambali. Mazhab Hambali ialah kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Hambali. Pendiri mazhab ini ialah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani atau biasa disebut dengan Imam Hambali. Sumber pengambilan hukum dari mazhab Hambali ini adalah
nas Al-Quran, nas hadis, fatwa sebagian sahabat, pendapat sebagian sahabat, hadis mursal atau hadis daif, dan kias. Di antara keempat mazhab itu ada perbedaannya, perbedaan dari isi dari mazhab. Nah, di antaranya adalah yang pertama di kunut subuh. Kunut subuh di mazhab Maliki itu hukumnya adalah mustahab. Mustahab itu adalah perbuatan yang disukai oleh Rasulullah SAW namun tidak dibiasakan. Lalu ada mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i, kunut subuh itu hukumnya sunnah, jadi boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Lalu di mazhab Hanafi, kunut subuh itu tidak boleh dan hanya dilakukan saat sholat witir. Lalu di mazhab Hambali, kunut subuh itu hukumnya makruh dan tidak disyariatkan. Nah, selanjutnya di sholat tarawih. Di sholat tarawih, ada yang mengerjakan 20 rakaat ditambah witir berjumlah 23 rakaat. Biasanya cara ini cara dari Imam Syafi'i. Biasanya di Indonesia terkadang menggunakan cara ini, yakni 23 rakaat sholat tarawih. Lalu ada yang 8 rakaat ditambah 3 witir menjadi 11 rakaat. Lalu ada yang 36 sampai 40 rakaat. Nah, 36 sampai 40 rakaat ini biasanya dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Nah, adapun hikmah perbedaan mazhab ialah yang pertama, memiliki sifat toleransi terhadap kelompok lain. Lalu memberikan keluasan wawasan dalam berpendapat. Lalu melatih persatuan dalam perbedaan, dan perbedaan pendapat adalah rahmat ilahi yang harus disyukuri. Demikian mazhab fikih dan usul fikih. Semoga bermanfaat. Bila saya ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.